Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 247 menganjurkan kepada kita agar kita selalu menambah ilmu. Wazadahu bastah fil ilmi. Yang kedua, wal jismi, menjaga kesehatan. Itu modal agar kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebentar lagi kita semua akan wafat. Paling 2-3 jam. Karena wafat itu sama dengan tidur. Tidur sama dengan wafat. Tidak ada orang yang tidak tidur. Sebentar lagi juga orang akan tidur di tempatnya masing-masing. Itu artinya wafat, meninggal. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfus. Itu Az-Zumar 42, bahwa ketika kita tidur itu oleh Allah diwafatkan kita. Berarti tidur itu adalah wafat. Karena tidur itu wafat, berarti jarak kita dengan kematian itu sangat dekat. Hanya apakah setelah tidur itu kita dibangunkan lagi oleh Allah atau dilanjutkan untuk kita tidur selama-lamanya atau wafat. Mending kalau kita wafat itu tidur. Kalau kita wafat terus mendapat kehidupan azab yang selama-lamanya, nah ini yang naudzubillahi min dzalik. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ayyakbitul arwaha 'anil abdan. Oleh karena itu, kita apabila bangun tidur itu biasa berdoa alhamdulillahilladzi ahyana. Itu kan ba'dama amatana. Terima kasih ya Allah yang telah ahyana, menghidupkan kami. Yang detik sebelumnya kita semua ba'dama amatana. Kita meninggal semua waktu itu. Wa ilaihin nusyur. Jadi an-naum itu al-maut. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa jarak antara hidup dan kematian itu tidak jauh dan bukan hal yang mustahil dan pasti kita lewati. Di dalam Bukhari 1367, suatu ketika menurut sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, yaqul marru bi janazatin fa asnau 'alaiha khaira faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajabat. Thumma marru bi ukhra fa asnau 'alaihi syarra faqala wajabat. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فجوبت فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. Apabila ada orang yang meninggal, kita yakin, kita tahu orang itu, yakin itu ada tingkatannya. Ada ilmal yaqin, ada ainal yaqin, ada hakul yaqin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Jadi pertama itu ilmal yaqin. Ilmal yaqin itu kita harus menuntut ilmu sampai kita yakin bahwa ilmu kita itu insya Allah bisa untuk uh, menemani kita apa ya, mera, me, dalam kehidupan, menemani kita dalam kehidupan ini. Kita tahu romantika hidup ya. Demikian juga setelah itu untuk kita dari ilmal yaqin, mesti kalau memungkinkan harus ainal yaqin. Orang tahu bahwa Ka'bah di Makkah. Itu namanya ilmal yaqin berdasarkan Al-Quran. Lalladzi bi Bakkata mubarakah. Bangunan yang pertama, lalu ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kiblat itu di Ka'bah di Makkah sana. Itu namanya ilmal yaqin. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu kita tingkatkan kalau mampu ainal yaqin. Begitu kita sampai di Mekah, di masjid, di Ka'bah, kita menyentuh, itu namanya ainal yaqin. Kita lihat dengan mata kepala, bisa kita buktikan sendiri. Jadi ilmunya semakin meningkat. Keyakinannya semakin bertambah. Keimanannya juga demikian. Hubungannya dengan Allah semakin dekat. Hubungan dengan manusia semakin baik. Lalu ditingkatkan sampai hakul yaqin. Ketika kita hakul yakin, maksudnya apabila kita mampu masuk ke dalam Ka'bah. Apa mungkin? Mungkin kalau kita jadi pejabat. Misal jadi presiden, apa yang tidak mungkin. Atau kita ditakdirkan menjadi hamba Allah yang mendapatkan penghargaan, lalu bisa masuk ke dalam Ka'bah. Masuk ke dalam Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah, seperti yang dicontohkan Nabi dan para sahabat, seperti sahabat Bilal, radhiyallahu anhum maradu'an, itu namanya hakul yakin. Nah, ketika kita melihat saudara kita sesama umat Islam, lalu wafat misalnya, kita ya tahu dan kita ilmal yaqin, ainal yaqin, hakul yaqin, atau kita berdasarkan husnudzan, maka kita anggap jenazah itu adalah orang yang baik. Artinya kita dianjurkan sampai kapanpun kita harus saling mendukung, memperjuangkan, saling membantu agar umat Islam sama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang meninggal lalu kita memujinya, insya Allah bersaksi bahwa orang itu baik, maka menurut Nabi kesaksian kita itu bermanfaat bagi saudara kita untuk menjadi tiket ke surga, mengarungi dari hidup menjadi ke surga. Tapi ketika kita bersaksi bahwa orang itu tidak baik, demikian juga menjadi kesaksian yang memberatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dari dua pihak, dari kita sendiri jadilah kita termasuk hamba Allah yang pantas mendapatkan nilai dari Allah dan dari manusia tanpa harus riya dan sum'ah, bahwa kita ini insya Allah sedang berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik. Sehingga Allah dan hambanya bersaksi bahwa kita ini insya Allah orang yang baik-baik. Demikian juga apabila kita menemukan saudara kita sama umat Islam, dengan tetap kita berpegang kepada tabayun, waspada, tapi juga berpegang kepada husnudzan. Dan kita harus saling membantu sesama umat Islam. Berikutnya Bukhari 1368. Qadimtul Madinata wa qad waqa'a biha marad fajalastu ila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu famarrat bihim janazah fa uthniya ala sahibiha khaira faqala Umar radhiyallahu anhu wajabat thumma murra bi ukhra fa uthniya ala sahibiha khaira faqala Umar radhiyallahu anhu wajabat thumma murra bi thalitha fa uthniya ala sahibiha syarra faqala wajabat faqala Abul Aswad faqultu ma wajabat ya Amiral Mu'minin qala qultu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Ayyuma muslimin ayyuma muslimin syahidalahu arba'atum bi khairin adkhalahu Allahul jannata faqulna wa thalathatum qala wa thalathatum faqulna wa ithnan qala wa ithnani thumma lam nas'alhu anil wahid. Bukhari 1368 dan 2643. Artinya kesaksian sesama saudara umat Islam, sehingga beliau berkenan bersaksi bahwa kita ini insya Allah hambanya Allah yang baik-baik, itu sangat kita perlukan. Ini pelajaran ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik-baik dan tidak banyak musuh. Fathul Bari, juz 3, halaman 293. Caranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kita usahakan pupuk lintalahum, lemah lembut. Walau tentu ada waktu, situasi, kondisi ya. Laki dengan laki, tentu perempuan dengan perempuan lah. Walaupun tafadzan walidhal qalbi. Kalau kita fadzan, kasar, walidhal qalbi, juga hatinya kaku, lam faddu min haulik, maka mereka akan lari dari kita. Kita nggak punya teman, kita nggak bisa orang bersaksi bahwa kita orang baik-baik. Lam faddu min haulik, jangankan orang, keluarga aja nggak mau bersaksi bahwa keluarga kita itu orang baik-baik. Yang ada lari semua dari sisi kita apabila kita kurang baik kepada keluarga dan orang lain. Lam faddu min haulik fa'fu anhum. Usahakan kita biasa berusaha memaafkan kekurangan orang lain. Wastaghfir lahum, bahkan doakan yang baik. Kalau ada kekurangan ya dimaafkan. Wasyawirhum fil dan hargai orang lain, diajak bicara, diajak ngobrol, diajak musyawarah, sehingga merasa sama-sama memiliki, sama-sama didengarkan pendapatnya. Faida azam tafatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah mengambil suatu langkah, maka sambil kita berdoa dan berusaha yang terbaik, detik demi detik, maka kita minta pertolongan kepada Allah agar yang baik dibantu, yang kurang baik dihindarkan. Lalu setelah azam, kita tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran 159. Itu diantara cara-cara step-step kalau kita kepingin jadi orang yang baik-baik sehingga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itulah umat yang wasati yang seperti diabadikan dalam Ali Imran 159 sampai pada akhir hayatnya menjadi husnul khotimah dan orang mau bersaksi semua bahwa kita orang baik. Al-Baqarah 143. Bukan persahabatan yang semu ya. Hanya karena kita punya uang, punya jabatan, orang mengiyakan segala yang kita mau. Idzul zalimuna fi wamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun. Al-An'am 93 itu menjelaskan tentang adab yang akan diterima oleh orang yang tidak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sanu'adzibuhum marratain tsumma yuradduna ila adzabin azim. Itu At-Taubah 101. Allah menyampaikan bahwa azab itu akan diulang-ulang apabila kita tidak husnul khatimah. Itu At-Taubah ayat 101. Wa haqqa bi ali fir'auna su'al adzab an-naru yu'raduna 'alaiha wuduwan wa 'ashiyya. Perwakilan orang yang tidak baik itu adalah gambarannya Firaun dan para koalisinya. Dan apalagi pagi dan sore, Masya Allah, adab itu luar biasa. Wa yauma taqumus sa'ah, apalagi di hari kiamat, adkhilu ala fir'aun asyaddal adab. Lalu kalau kita mengikuti jejak langkah Fir'aun, maka besok di depan kita Fir'aunlah yang mengantarkan kita ke neraka. Ghafir, surah Ghafir ayat 45. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan beriman, mati juga dalam keadaan beriman. Sabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ibrahim 27. Ini dijelaskan juga di Bukhari 1369 sampai
1374 tentang adanya adzabil qabri dan tentang bahwa orang itu pada dasarnya tidak pernah meninggal. Meninggal itu hanya nama. Karena kalau meninggal itu pernah terjadi, maka berarti dia tidur, berarti dia istirahat, berarti dia tidak pernah merasakan azab dari Allah, hukuman dari Allah, dan tidak pernah merasakan bagi orang yang baik rahmat dari Allah. Karena dalam keadaan tidur bisa dikatakan seperti itu. Ittala'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ahli al-qalib faqala wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan faqila lahu tad'u amwata faqala ma antum bi asma' minhum walakin la yujibun. Bukhari 1370, 3980, 4026. Orang yang meninggal itu sangat butuh doa dari orang yang hidup, baik langsung ke kuburannya atau tidak langsung. Innaka la tusmi'ul mauta, An-Naml ayat 80, yang membuat mereka bisa hidup utuh dan merasakan rahmat dan adab itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bisa. Jadi oleh Allah dihidupkan kembali utuh agar bisa menikmati kalau itu rahmat, pahala, dan agar dia bisa menerima hukuman kalau waktu hidupnya tidak husnul khatimah. Innama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innahum la ya'lamuna al-ana annama kuntu aqulu haqqun wa qad qala Allah taala innaka la tasmi'ul mauta. Bukhari 1371, 3979, 3981. Lalu di 1372 menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna yahudiyah dakhalat 'alaiha fadzakarat adzab al-qabri faqalat laha a'adzakillah min adzabil qabri fas'alat Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adzabil qabri faqala na'am adzabul qabri qalat Aisyah radhiyallahu anha fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla salatan illa ta'awwadza min adzabil qabri. Jadi tadinya aku mendapatkan informasi dari Yahudiyah, lalu aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW bahwa segala informasi jangan mudah diterima dulu, apalagi dari Yahudiyah. Kita cocokkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang mencocokkan adalah Allah dan Nabi-Nya dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama. Nah, lalu kalau benar, maka ya benarlah. Dan Nabi membenarkan bahwa itu memang ada adzabil qabri itu. Oleh karena itu Nabi tidak pernah meninggalkan doa mohon perlindungan dari adzabil qabri setiap habis sholat. Itu Bukhari 1372 menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang paling tahu terhadap apa yang diucapkan oleh Nabi, yang disabdakan dan diperbuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban fadzakara fitnatal qabri allati yaftatinu fiha al-mar'u falamma dzakara dzalika dhajjal muslimuna dhajjatan. Bukhari 1373 tentang keyakinan adanya fitnatal qabri atau adzabal qabri. Berikutnya 1373 menurut sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani alim atahu malakani fayuqidanihi fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu ويقال له انظر إلى مقعدك من النار. Bisa dibaca maq'idak minan nar qad abdalakallahu bihi maq'adam minal jannah fayarahuma jami'a qala qatada wa dzukira lana annahu yus'alu lahu fi qabrih thumma raja'a ila hadithi Anas qala wa ammal munafiqu wal kafiru fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas fayuqalu la daraita wa la talaita wa yudrabu bimaqariqa min hadidin darabah
fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairas saqalain. Itu Bukhari 1374 tentang kehidupan dan azab dan fitnah di kubur. Dan juga berangkat dari Al-Quran, surah Al-An'am 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Al-Quran surah Muhammad ayat 27 menunjukkan bahwa azabil qabri, jangankan azabil qabri, waktu mau meninggal saja udah diadab. Waktu dicabut nyawanya itu udah dicabik-cabik. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Itu terjadi ketika tawafathumul malaikah. Juga ketika fi ghamaratil maut. Ini Al-Quran surah Al-An'am 93 dan Muhammad 27. Memang ada orang sekarang yang tidak percaya dengan adzabil qabri seperti Al-Khayyali. Berikutnya yaitu termasuk ada Fathul Bari juz 3 halaman 300, ada pertanyaan ketika didudukkan wayatihi malakan fayajlisani fayaqulan lahu. Kami ulangi, fayatihi malakan fayajlisani fayaqulan lahu marrabbuk fayaqulu rabbi Allah fayaqulan ma lahu madinuk qala dini al-islam fayaqulan lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum fayaqul huwa rasulullah fayaqulan lahu wa ma yudrika fayaqul qara'tul Qur'an kitab Allah fa'amantu bihi wa saddaqtu. Bisa dibaca seperti itu. Fadzalika qauluhu ta'ala yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Ibrahim 27. Jadi kalau orang beriman husnul khatimah ditanya, siapa Tuhanmu? Allah Tuhan kami. Siapa? Apa agamamu? Agama kami Islam. Siapa yang telah memberi contoh, membeberkan Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran sehingga Anda bisa sholat. Sholat misal sholat Isya di dalam Al-Quran suruh sholat. Lalu yang menjelaskan bahwa sholat Isya itu 4 rakaat, berdiri, ruku, sujud, bacaannya seperti itu siapa? Itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di dalam Al-Hadis atau As-Sunnah. Lalu apa yang Anda baca waktu itu? Kami baca Al-Quran, lalu kami percaya dan kami mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu surah Ibrahim ayat 27. Kalau orang kafir tentu sebaliknya. Begitu ditanya, la adri. Tidak tahu aku. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallaw mudbirin. An-Naml ayat 80. Wa ma anta bihadil umyam dalalatihim in tusmu illa may yu'minu bi ayatina. Yang bisa mendengar dunia akhirat itu orang yang beriman, dan yang membuat mendengar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. An-Naml 81. Kalau nabi memang jelas nggak bisa, apalagi kita. Inna aradnal amanah faqala laha walil ardi itiya tau'an aw karaha. Qalata ataina ta'in. Fussilat ayat 11, Al-Ahzab 72. Oleh karena itu jadilah orang yang baik-baik, menjaga amanah dan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna fi hadhihi annahu sallallahu alaihi wasallam ankara 'ala al-yahudiyyah wa fil ula annahu aqarraha. Huma qissatan fa ankara an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaula al-yahudiyyah fil qissatil ula thumma 'alama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika wa lam ya'lam Aisyah faja'at al-yahudiyyah marratan fadzakarat laha dzalika fa ankarat 'alaiha mustanidatan ila al-inkaril awwal fa 'alamaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna al-wahya nazala bi itsbatihi intaha. Anna yahudiyyah kanat taqdumuha fala tasna'u Aisyatu ilaiha syai'an minal ma'ruf illa qalat laha al-yahudiyyah wa qaqallahu 'adzabal qabri. Dulu Siti Aisyah itu radhiyallahu anha, Nabi itu punya pembantu
seorang perempuan beragama Yahudiyah. Jadi begitulah, kita ini rukun dengan orang beda agama. Kalau toh ada orang beda agama, kita mesti dilihat orang per orang. Tidak semuanya orang kita harus musuhi. Tidak. Jadi hanya orang yang kira-kira akan mencelakakan agama kita dan diri kita dan saudara-saudara kita umat Islam saja. Jadi begitulah. Itu Nabi memberi contoh seperti itu. Dan yang harus menjadi majikan itu adalah orang Islam. Jangan dibalik. Masya Allah. Karena Nabi dan keluarganya memperlakukan mereka Yahudi, pembantunya yang perempuan Yahudi itu sangat baik, maka mereka sangat baik dan berterima kasih dan selalu mendoakan Nabi dan Siti Aisyah dijauhkan dari adzabil qabri. Itu ceritanya. Lalu Nabi membahas tentang adzabul qabri. Qalat waqaqallah, kalau kaf ya, waqaqillah adzabul qabri. Adzabul qabri qalat faqultu ya Rasulullah hal lil qabri adzab qala kadzabat yahud la adzab duna yaumal qiyamah. Thumma makatha ba'da dzalika ma sya'allah yanqusa fa kharaja dzata yaumin nisfan nahar wa huwa yunadi bi a'la sautihi ayyuhan nas ista'idzu billahi min adzabil qabri fa inna adzabal qabri haqq. An-nar yu'raduna 'alaiha wuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a dakhilu ala fir'aun asyaddal adzab Ghafir atau Mukmin 46. Demikian juga Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 27. Idza dakhala al-insan qabrahu fa in kana mu'minan ihtafa bihi amaluhu fa ya'tihi al-malak fataruddahu as-shalah wa siyam. Jadi kalau kita ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka kita akan dijaga oleh semua amal kita. Sehingga tidak mungkin siksaan datang, hardikan datang. Bahkan insya Allah pertanyaan pun lolos. Salat dan puasa kita akan melindungi kita dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah kalau bahasa kita. Fayunadihil malak ijlis fayajlis. Fayaqul ma taqulu fi hadzal rajul. Fi hadzal rajul Muhammad qala asyhadu annahu Rasulullah qala ala dzalika ishtawa alaihi mitta wa alaihi tumat. Kalau kamu kenal dengan Allah, kenal dengan nabinya, ya sudahlah, selamat. Aku nggak akan bertanya yang lain-lain. Kalau sekarang meskipun hafal, kalau kita tidak meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tidak menjaga ketakwaan kita, kebersihan kita zahir dan batin, tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya kita nggak bisa jawab itu. Fa'idza kana mu'minan kanatis sholatu inda ra'sihi. Besok salat menjaga di kepala kita. Sehingga nggak bisa kita itu dikasih azab. Waz zakatu ayyamini, zakat di sebelah kanan katanya. Saum an shimali. Nilai puasa kita, pahala puasa kita di sebelah kiri kita. Wa fi'lul ma'ruf min qibali rijlai. Sedangkan segala perbuatan baik kita dari arah bawah, dari arah kaki kita. Fayuqal lahu ijlis fayajlis wa qad musilat lahu syamsu indal ghurub. Zada Ibnu Majah min hadits Jabir fayajlis fayamsahu ainai wa yaqulu da'uni usalli. Jadi 6 salihan, 6 naumatal arus. Jadi ya silakan Anda tidur atau istirahat seperti istirahatnya kemanten, kira-kira begitulah. Fathul Bari juz 3 halaman 304 di sebelah kanan. Bisa fayufsahu fi qabri sab'ina dhira. Kemudian kuburannya itu diluaskan. Nanti di dalam hadis Bukhari ada orang yang dijepit oleh tanah, orang yang dimuntahkan oleh tanah. Tanah aja nggak mau, apalagi Masya Allah. Jadi kalau kita nggak jadi orang baik-baik, keluarga aja nggak mau sama kita. Wa yurahhab lahu fi qabri sab'una dhira wa yunawwaru lahu kal qamar lailatal bad. Lalu dikasih cahaya pahala kita, itu bercahaya besok di kuburannya, seperti cahaya bulan purnama. Fayunadi munad minas sama in sadaqa abdi fa afrashuhu minal jannah waftahu lahu baban fil jannah wa albasuhu minal jannah qala fayatihi mirruha wa tayyabaha wa yufsahu lahu fiha mudda basar. Lalu dikasih Masya Allah lemek dari surga, pintu yang bisa dari surga yang bisa menikmati kita persekot kenikmatan pembalasan awal dari surga, pakaian dari surga, Masya Allah. Fathul Bari di sebelah kiri
Itu halaman 305, juz 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin. Besok para rasul itu semua menjadi saksi. Quran yang ada pada diri kita besok menjadi saksi. Bisa menjadi saksi yang meringankan kalau kita baca dan kita amalkan. Bisa Quran itu menjadi saksi yang memberatkan kalau keberadaan Quran tidak dibaca dan tidak diamalkan. Sama juga anggota tubuh kita, keluarga kita. Fawarabbika lanas'alannahum. Lamnya litaukid, nun taukid sakila bertasdid ajma'in. Al-Hijj ayat 92. Al-A'raf ayat yang ke-6. Insyaallah. Sedangkan orang Fa'amma idza kafarta fa innallaha abdalaka hadza wa yuftahu lahu babun ilan nar. Fayazdada hasrah wa thubura wa yadiku alaihi qabruhu hatta takhlifu adla. Kalau orang yang tidak beriman, kuburannya semakin menyempit, itu tanah menghimpit kita. Dikasih pintu dari neraka. Insyaallah. Dan seterusnya. Wa fi ahaditsil bab minal fawaid. Minal fawaidi isbati adzabil qabri. Ini semua hadis dan ayat menunjukkan tentang keberadaan adzabil qabri. Wa annahu waqi'un 'alal kufar wa man sya'allah minal muwahhidin. Adzabil qabri bisa saja terjadi bagi orang-orang yang kafir dan bagi orang-orang yang KTP-nya Islam tapi meninggal tidak husnul khotimah karena berstatus munafik. Itu sama seperti yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 140 itu Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. An-Nisa ayat 140. Ini Fathul Bari juz 3 halaman 307 di sebelah kiri. Kami hitung 1, 2, 3, 4, 5 baris dari bawah. Yang terakhir Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Ghafir atau surah Mu'min ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbana amattana sanataini wa ahyaitana sanataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Masya Allah. Itu azab bagi orang yang tidak husnul khatimah ya. Al-Mu'min atau Ghafir 11. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Az-Zukhruf ayat 77. Tidak akan pernah ada istirahat dari azab, tidak akan pernah terjadi kematian bagi orang yang tidak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.